Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu, yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Oke, ketemu lagi dengan saya Adik Malik di tolong ya di podcast yang kedua. Ini adalah channel yang kedua. Saya bersama masih selalu teman saya, yaitu Dharma. Pernah sama-sama di kantor Kalibata. Yuk, Mak, silakan. Oh, yang tepuk tangan sedikit. Apa-apa ntar pakai backsound aja. Oh iya. Oh iya. Bisa ya? Bisa. Akal-akalan. Wey. Ya. Oke, Pak. Kopi Ya, dulu, Mak. Yo. Kopi hitam nggak pakai gula. Jadi aktivitas sekarang apa, Pak? Sekarang buka usaha kecil-kecilan, Mas. Studio foto. Terus ya sambil foto event, freelance, foto event. Terus apa lagi ya? Banyak sih, pokoknya apa aja yang kebutuhannya dengan foto sama video saya garap. Gitu. Enggak di jurnalistik lagi? Sekarang kayaknya udah enggak sih, karena emang apa ya? Pertama kan media juga udah mulai berkurang ya sekarang ya. Terus udah banyak yang di PHK, terus ya layoff, terus ya pertama juga orang lebih cenderung sekarang percaya sama medsos. Untuk melihat berita. Jadi ya medianya itu ya udah mulai turun sih jadinya. Oke. Kalau menurutmu itu kalau foto jurnalis di era medsos ini itu masih dibutuhkan nggak? Menurut kamu, menurut kamu? Menurutku iya diperluin. Tapi secara aktualitasnya, secara real time kalah. Artinya gini Mas, jadi di mana ada peristiwa, misal katakanlah kebakaran, warga sekitar tuh udah mulai foto dengan handphone dan segala macam, seperti itu. Sedangkan informasinya itu udah melenceng dari kaidah jurnalistik menurutku ya. Sekarang ini kan? Sekarang ini, misalnya kayak nggak ada caption, cuma dia bilang kebakaran nih di Cipinang, kebakaran di Taman Mini. Itu konten atau foto jurnalistik? Cuman jatuhnya menurut aku tuh tetap foto jurnalistik karena dia tetap mengabarkan kan. Karena ada sekarang perkembangannya kan ada citizen journalism gitu kan. Terus sekarang jadi netizen namanya itu perkembangannya. Nah, ya udah. Cuman yang disayangkan adalah secara visualnya nggak lagi ada kaitan dengan foto jurnalistik menurutku. Jadi ya apa yang di situ fotoprint dan selesai. Terus kamu bantu ke ini ya, studio dan lain-lain. Ya sekarang udah mulai coba ke komersil karena tadinya nyoba ke
nyoba-nyoba ke kantor berita luar. Oke. Cuma persaingannya pertama banyak dan isunya di Indonesia sangat sedikit, segmented. Paling isu-isu yang laku tuh lingkungan, soal lingkungan, terus animal abuse, gitu. Terus apa lagi? Kalau ya kayak gitu, misalnya kayak LGBT dan segala macam dan itu paling selalu disegmented. Trafficking, human trafficking. Ya, human trafficking. Tapi susah kan? Susah dan ya kan aksesnya gitu. Terus dihitung dengan harga nggak sebanding sih. Oke. Kalau lepas dari Gatra itu melanjutkan ke kerjaan yang masih jurnalistik kemana aja? Aku tuh sempat beberapa kali ngelempar ke Getty Image gitu-gitu terus. Oke. Tapi kan mereka ada seleksi lagi kan. Getty Image itu Dimas ya? Kalau di Indonesia nggak? Dimas Ardian bukan? Iya. Iya, dia masih Getty Image kan? Masih. Terus ya udah. Setelah di Gatra itu? Setelah di Gatra. Setelah Gatra ya udah paling ke situ terus coba ke Zuma. Paling lebihnya Shutterstock sih ya. Yang paling sering laku kan Shutterstock. Itu juga laku juga? Laku, lumayan lah. Walaupun nilainya nggak kecil gitu, tapi ya adalah buat rokok-rokok. Tapi foto-foto di Shutterstock yang laku dari kamu itu foto-foto jurnalistik atau enggak? Kan Shutterstock itu kan ada yang sekarang kan banyak ya, daun difoto, kemudian kelereng difoto, alam difoto. Nah, ini yang jurnalistik itu laku di Shutterstock? Nggak terlalu. Jadi Shutterstock ya lebih banyak foto ilustrasi, bayangan yang kayak gitu-gitu, terus gelas kosong. Oh, still life. Iya. Yang sifatnya ilustrasi dan nggak ribet dengan copyright, model rilis kayak gitu. Setelah itu kalau yang ngantor staff setelah Gatra itu sempat ke rumah 123 untuk motret properti, rumah-rumah interior desain kayak gitu terus. Lama itu cuma 6 bulan. 6 bulan karena emang harus pertama kan ngantor terus kan. Tiap hari mesti kantor kayak jet lag gitu namanya dari media yang jamnya bebas gitu kan. Itu 9 to 5. Oh ya? 9 to 5. Berat juga ya? Iya, terus kantornya di SCBD, bayar parkir juga, parkir nggak gratis. SCBD parkir bayar sendiri? Bayar sendiri kalau dari jam 8 pokoknya sehari itu saya bisa 10.000 sampai 15.000. Oh ya? Untuk parkir ya? Untuk parkir, bayar parkir. Maksimal banget tuh pernah sampai 20.000 kalau pulangnya jam 7 jam 8 malam. Oh ya, gajinya 25 juta. Sedih kan? Enggak sih, enggak. SBD. Oh kan parkir udah elit, bayar parkir sendiri gitu kan? Kopi aja belinya di warkop mas. Oke. Setelah dari 1, 2, 3, 6 bulan aja ya? 6 bulan. Habis itu freelance mulai nyoba ke komersil. Gitu, mulai ngerambah ke komersil sama event. Oh iya. Gitu. Terus habis itu masuk lagi nih, dapat tawaran ke jurnalistik lagi, ada media online. Namanya tuh akurat.co kan. Akurat.co itu aku sering lihat di tol itu ada akurat.co bukan ya? Dulu kayaknya iklan di tol itu kan? Di jembatan tol. Iya, benar. Sempat. Itu punya siapa, Pak? Itu punya Misbahkun. Udah DPR. Oh iya. Pokoknya kantor juga? Kantornya di ITC Permata Hijau. Lumayan juga ya. Lumayan.
DC Permata Hijau. Senayan. Senayan. Nah, jalan apa sih Tentara Pelajar itu? ITC apa tuh lupa. Pokoknya deretan situ tuh ruko. Pokoknya deket kata data. Oh situ ya. Kantornya. Lama ya? Itu dapat 6 tahun mas. Ngeri. 6 tahun apa 5 tahun? 5 tahun. Kayak di Gatra dong. Hampir. Enggak. Gatra apa? Berapa tahun? 7 tahun ya? Hampir 7 tahun. Kalau ini enggak, dari 2000 masuk itu 2017, keluar 2021. Ya 4 tahun. Itu online ya? Online kan? Online. Ya. Terus kamu ngepost di mana kalau waktu kebetulan kan waktu itu dapat job desk-nya itu kan floating megapolitan, foto-foto metro, foto-foto peristiwa. Nah, di situ sebenarnya jadi kesempatan sih karena kan ikut lomba terus gambarnya kan variatif ya kalau fotografer megapolitan banyak lah gitu, dan isunya kita bisa mainin isunya macam-macam gitu kan, bisa ke larinya ke ekonomi atau peristiwanya atau apa. Dan dari situ lumayan tuh jadi hunter lomba lah, jadi buat nambahin gaji ya dari situ. Nambahin gaji dari lomba foto. Lomba-lomba untuk foto jurnalis itu hadiahnya rata-rata 5 juta ke atas ya? Ya, 5 juta ke atas. Aku aja dulu beli mobil karena lomba foto. Iya, begitu. Sekarang nggak beli mobil lagi karena saingan semakin banyak. Ya. Kalau dulu kan kita bisa nyelengi apa bahasa Indonesia? Nabung. Bisa nabung menang satu lomba ke lomba lain. Apalagi di Gatra enak Pak. Kalau di Gatra kamu pernah juara nggak waktu di Gatra? Di Gatra berapa kali? Cuma belum jadi hunter banget. Oh ya. Kalau aku kan di Gatra. Di Gatra itu ketika kita menang lomba disupport sama Gatra. Jadi misalnya ya, aku menang lomba A gitu. Terus rilisnya ada, nanti biasa kan lapor ke Bu Neneng gitu kan, ya kan? Itu dapat 2,5 juta. Lumayan. Sekali lomba. Nah, satu kali berapa kali kok aku dapat 1, 2, 3 kok dapat 2,5 terus gitu kan. Akhirnya aku beruntung nih lomba. Makanya kalau lombanya hadiahnya 7,5, kebanyakan sih dulu agak sombong ya. Kalau di bawah 10 juta aku nggak ikut. Oh, seleksiin gini ya, sortir. Tak sortir. Karena kalau di bawah dulu karena pesertanya atau yang masuk nggak sampai ribuan gitu kan. Paling 1.000. Aku terakhir nyesek itu ketika Garuda Internasional. Garuda Internasional tuh mana tuh? Ya internasional, Asia. Wah banyak banget. Ada berapa ribu tuh orang? Kan ada belasan ribu atau puluhan ribu itu masuk. Aku lolos di 5.000 atau 5.000 pertama. Kemudian 1.000 pertama. Kemudian di 200, habis itu 40, habis itu nggak lolos. Nah itu sama sekali nggak. Nah itu terakhir, berarti peminatnya lomba itu semakin banyak. Dan nah dari lomba itu nggak apa-apa ya, kita sharing aja. Kalau dulu aku sering lomba yang ini Mak. Nah ini karena Gatra udah tutup, aku buka aja ya. Jadi sering lomba-lomba tentang misalnya BI, kemudian Telkom, dan lain-lain. Itu kan kadang tidak ke-share ke kantor, ya kan?
bagaimana cara untuk nge-share ke kantor itu? Aku tahu ceritanya nih. Aku tahu ceritanya. Kalau nggak aku lewat ini aku kirim email ya kan, lewat siapa gini biar dia yang nge-share ke grup Gatra itu. Akhirnya ketahuan kan aku lombanya menang kan, dapat motivasinya aku dapat 2,5 itu ya, tambah 2,5. Akhirnya pada skala tertentu kantor ini kok malik terus gini kan. Jadi akhirnya ditutup itu, diumumkan bahwa menang lomba tidak dikasih penghargaan lagi dari kantor. Dan efeknya ke saya. Lomba nggak dapat apa-apa. Iya. Tapi aku lihat kan setelah dari Akurat kamu di foto di pelari-pelari itu apa? Oh iya. Apa itu? Foto Bisa, aku nggak ngerti itu. Itu ya, ada organisasinya kah atau gimana cara jualnya? Itu jualnya lewat aplikasi sebenarnya kan. Nah, jadi motretin ketika orang di CFD, gitu kan. Sabtu Minggu orang lari, orang sepeda. CFD-nya hanya seputar Jakarta aja? Ya, Jakarta tadinya. Tapi kan sekarang udah banyak kan di tiap daerah tuh udah ada CFD dan segala macam. Gitu kan. Nah, tadinya tuh nggak percaya sih, maksudnya kok bisa hidup dari ini, dari motret lari. Gitu. Orang cuma lari-lari aja? Iya, orang lari. Terus akhirnya nyoba, wah, lumayan nih hasilnya Sabtu Minggu. Nah, buat berapa? 1 minggu? Kalau di CFD itu saya ya paling kecil sih 1 juta mas. Ya, kita cuma motret 2 jam. Gitu. Oh iya? Ya, itu pun yang laku paling 10. Itu hitungannya sih sebenarnya sedikit. Gitu. Bahkan ada yang sampai dapatnya puluhan tiap bulan kalau dihitung gaji. Oh iya? Ya lumayan sih. Pantesan sekarang banyak ya motret. Sekarang banyak ngejamur, ya akhirnya balik lagi rezeki-rezekian kayak gitu. Ya manfaat teknologi AI-nya sih yang ngebantu. Nah itu jadinya rezeki-rezekian. Kok AI dari mana? Kan mereka baca face recognize itu kan, si wajah ini nih. Nah dia metain nih wajah kita kayak gini. Terus? Nah dia kalau dia install aplikasi itu, nama aplikasinya kan Foto You. Nah, foto You. Nah itu dia akan ngebaca si orang ini kan karena dia harus scan muka dulu pas daftar. Oh dia ngebaca konturnya, ada biometrik wajah. Ini siapa, terus mereka foto you ngirim ke orang ya. Nah kita sebagai kreatornya, sebagai fotografer kirim ke aplikasi itu, dia akan ngenotif nih ke orang-orang itu. Muka lu ada nih di sini nih. Fotografernya A, B, C, D, banyak pilihannya gitu. Menarik ya. Menarik sih. Masih jalan. Sekarang masih ngejalanin. Kalau buat nambah-nambah lah Sabtu Minggu. Karena kadang kalau studio sepi kan, operasionalnya mesti tetap jalan kan. Ya udah. Aku ngandelinnya dari itu. Oh. Gitu. Jadi dengan foto you itu si pelari bisa langsung dapat notifikasi dari foto you itu lewat Facebooknya kali ya atau medsosnya lewat aplikasi. Lewat foto you-nya. Berarti orang yang lari juga harus punya foto you. Iya, harus punya. Gitu. Tapi kalau kita cuma sekedar lari di CFD nggak punya aplikasi foto you juga nggak mungkin akan dapat fotonya. Nggak akan ke notif kita. Kecuali kenal ya. Ini Pak ini. Atau nggak biasanya dia nanya Instagramnya apa mas? Gitu. Udah ntar japri-japrian, tukeran kontak. Ada ya gitu? Ada banyak. Dan enaknya itu kan kayak sebenarnya misi saya itu selain nyari duit tambahan dari situ, ya networking mas. Kenal banyak orang gitu kan. Dia kantornya ada kebutuhan dokumentasi atau apa. Ya udah tawarin aja sekalian. Gitu. Syaratnya kalau di ini kan apa ini kamera apa nih? Ini
EOS 1DX, kamera Jadul ya. ya, kamera jadul tapi Termasuk jadul tapi masih legend ya. masih legend, masih badak, masih bisa diajak kerja keras lah. Oke. Untuk memotret pelari-pelari itu menggunakan ini. Iya, pakai ini. Kemudian dukungan lensanya, Aku sih pakai 70-200 aja sih. kalau lari memang pakai itu aja. Enggak, kalau untuk sebenarnya gini, kalau di aplikasi itu lebih enak tuh pakai lensanya 85 mili atau enggak 105. Kenapa? Karena dia cenderung trennya tuh blur sekarang. Blur, Bokeh. ya. Bokeh, anak-anak sekarang tuh kan bokeh gitu kan. Dan still action yang orang inginkan. Iya. Ekspresifnya kena dan lebih celing kalau lensa fix kan. Terus bukaan besar kan, wow, lumayan 1,4, 1,2 tuh cerah. Iya. Cuman karena harganya lumayan, ya udah yang pakai yang ada aja dulu. Itu. Tapi dengar-dengar kalau yang di GBK atau ya di GBK itu motret pelari itu ada komunitasnya dan dibatasin juga, bener nggak? Iya. Aku sih nggak mau ngomong ke situ, tapi enggak, maksudnya bener ya? Benar. Dan member kan, itu kan mereka member. Ya maksudnya komunitas itu aja gitu. Kalau yang di GBK, gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak. Persaingannya juga kebagian semua. Nggak liar. Sekarang kalau misalnya aku bukan member, tiba-tiba aku sana bawa kamera, motret, cepet gitu, disamperin. Karena dianggapnya kan liar kan, jadi nggak berizin. Nah, kalau enaknya komunitas itu kan mereka sudah punya izin legal. Ini kita di sini nih, gitu kan. Ada kita, Instagramnya terdaftar semua, gitu. Dan kalau orangnya jelas. Aku lari misalnya sama keluargaku atau istriku, sama anakku gitu kan. Kebetulan aku pernah menjadi bagian fotojurnalis dan aku punya gear yang sama dengan mereka. Terus aku ikut lari, aku mutuin mereka, nggak boleh? Kira-kira? Nggak tahu ya, tapi sepanjang tidak mengganggu area komunitasnya kayaknya aman sih. Oh iya, karena aku cuma mutu keluarga ya. Kayaknya aman, nggak apa-apa. Tapi orang kan bisa berdalih, aku motret keluarga aku, padahal kita juga nyetok-nyetok yang lain, ya kan? Iya kan? Bisa. Nah iya. Terus, aduh, ini ada laronnya, nak. Mak, nggak apa-apa. Obat itu? Enak kok, komunitasnya juga. Maksudnya, jadi akhirnya jadi banyak tumbuh kan komunitas-komunitas kayak gitu. Ada yang di GBK, ada yang di dalam kota, ada yang di kota wisata, kayak gitu-gitu. Oke. Kalau sekarang ngembangin ini ya, studio ya? Studio sekarang, ngembangin studio ini. Nyewain studio, terus menyediakan jasa foto prewed, pas foto. Oh gitu. Terus apa yang hubungan dengan hubungan foto, garap. Termasuk video, audio visual. Info aja ya, info kepada teman-teman bahwa ini podcast ini ada di studionya milik Dharma, ya kan? Promosi. Yo enggak, biar tahu aja. Jadi kita lagi bikin podcast yang beberapa waktu lalu kita kedatangan Mas Yusuf Yudo, kemudian sekarang kenapa tidak dicoba Dharma saja ya kan? Sebagai sama fotojurnalis. Jadi nanti kita akan bersambung ke teman-teman yang lain ya. Nggak hanya profesi foto lah ya. Enggak, macam-macam lah.
apa aja. Nggak hanya fotografi ya. Make up bisa, orang seni bisa, stylist, pokoknya gitu. pekerja kreatif lah. Pekerja kreatif ya. Apapun. Oke. Gimana? Lokasi, Pak. Hah? Lokasi studio. Oh, lokasinya mah udah yang tanya tuh di depan belakang. Lihat sini, gitu. Lihat di sini. Lokasinya di mana? Ada di Jalan Raya Bambu Apus, RT 3 RW 3 nomor 4, Nanti Cipayung, di sini ya. Jakarta Timur. Di Bambu Apus, pinggir jalan ini. Mobil masuk ya? Mobil masuk. Mobil masuk. Muat 2, motor bisa, ya lumayan banyak. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Tidur luar. Gimana kansnya studio ini, perkembangannya, income-nya dalam perbisnisan foto masih banyak diminati kan? Sebenarnya belum tahu sih Mas. Tadinya kan gambling ya, bikin studio ini gambling. Tadinya mau bikin kantor sendiri, tapi ternyata beberapa proyeknya gagal gitu kan. Terus akhirnya yaudah kita jadiin studio basicnya, karena udah punya alat-alat ini, sewain. Kansnya sih sebenarnya karena pasar Jakarta Timur gitu kan, masih ngebaca, masih ngeraba. Karena ngeliat range harganya pun variatif nih gitu, apalagi di industri wedding kompetitif banget harganya. Predator pricing tuh pasti banyak ya. Pasti banyak. Tantangannya itu doang. Sekali sewa orang kesini, fasilitasnya apa aja nih? Selain background, lampu, lighting. Terus parkir, jasa foto, video. Kamera bawa sendiri. Kalau misalnya nyewa ruangan, ya, prefer memang enakan bawa sendiri karena cocok-cocokan. Kalau mereka nggak punya kamera, bisa ada. Tetap kita asistenin. Tetap saya asistenin. Terus ada di sini ada 2 kamera, saya satu Canon, satu lagi ini Lumix. Saya pakai Lumix ini emang khusus video ya. Berarti selain foto juga bisa membuat konten di sini. Bisa. Mereka juga bisa membuat podcast juga di sini. Bisa banget gitu. Range harga mulai dari kalau range untuk studionya aja paling murah itu per 2 jam. Per 2 jam itu 250.000. 250.000. Oke. 250.000. Ada yang paketan 2 jam, 4 jam. 4 jam itu di angka 5,5. 5,5 ya. Nah, yang kalau 8 jam sampai 9 jam itu 750. 750.000. Oke, jadi kalau kesini kan selain dapat semuanya ini, lightingnya, mereknya apa? Godox. All Godox ya? Semua Godox. Semua Godox. Kemudian kita juga bisa pinjem atau dipinjemi kamera ya? Bisa. Termasuk on. Iya. Tapi itu ada cas lagi. Jadi tak cuman itu, ada fasilitas yang lain. Ini cuman promo aja, di segmen promosi aja. Oke. Kembali ke fotojurnalisme. Kamu momen paling mengesankan atau apa ya? Fotojurnalis kan syarat dengan tantangan. Momen yang paling menantang itu momen apa? Waktu itu sih sempat liputan meletusnya Kelut kalau nggak salah. Kelut. Jawa Timur dong? Ngantang, daerah Ngantang itu Malang. Oh, Malang ya? Kelut tuh Malang ya? Malang. Terus? Kelut. Nah, posisinya tuh waktu itu sama drivernya Pak Taufik. Karena ngelihatnya kan gini, pertama karena majalah, aku nggak ngajar peristiwa yang saat itu. Aku coba riset lagi,
Akhirnya sama reporter nih diskusi, oke kita ke daerah Ngantang karena gunung itu meletus, pasti ada lahar dingin, aliran laharnya. Oke. Gitu. Peristiwa di gunung meletus ya udah otomatis saya nggak dapat gambar ya, karena posisi masih di Jakarta waktu itu, pas saat meletus. Nah, selang berapa jam baru jalan, meletus sudah selesai. Nah, ini pasti ada lahar. Nah, aku ke aliran lahar. Dan saat itu ngelihat teman-teman wartawan yang lain belum ke situ, ke daerah Ngantang tuh Malang. Akhirnya ke situ posisinya memang ada aliran sungai, terus emang lahar dinginnya turun lewat situ, jalur sungainya. Nah, posisi hujan deras, gelap, aku motret, nggak selang berapa lama itu batu besar segede rumah, gelundung, itu turun, gemuruh gitu. Posisi mobil ada di tengah-tengah cekungan gini di aliran lahar. Kita jalan, mobil mater semua nih, ban selip segala macam. Akhirnya terpaksain, mobil duluan, evakuasi mobil dulu daripada kita hanyut. Ya udah, jalan. Akhirnya kita selamat, dapat dari atas tebingnya baru saya motret lagi. Gitu. Dan itu kan ada satu desa yang memang keisolir akibat itu tuh, nggak bisa lewat. Tadinya aku mau nyebrang ke situ, gitu, karena laharnya udah mulai turun banyak, akhirnya udah. Itu sebenarnya hampir. Aku jadi ingat ketika Kelut itu sampai ada yang dapat letusan terus ada petirnya itu loh. Iya. Siapa itu? Lupa. Iya kan? Iya. Itu bagus banget loh. Iya. Iya kan? Lupa itu. Itu kan Anak daerah itu. Kayaknya. Anak daerah ya? Anak daerah. Jadi itu foto gunung meletus. Oh, kemudian ada petirnya. Keren itu. Kemudian sama ini, Mak. Foto meletusnya Merapi itu aku masih ingat itu fotonya Tanto ya. Siapa? Tanto. Tantowi. Bukan, yang anak media Indonesia. Susanto. Santo. Susanto itu kan ya kebakar itu loh. Iya. Keren itu. Ya kan? Ya itu juga ngeri juga ceritanya. Iya makanya kayaknya perlu diundang juga itu kan. Iya. Foto itu jadi ketika dia di Gunung Merapi masih keadaan terbakar itu loh. Dan dia gendong anak atau apa ya? Gendong anak kan? Selamatin. Masih ada bakar-bakar. Habis kebakar posisinya. Kalau kita sih bagus-bagus aja ya kan, tapi kan orang nggak tahu yang di lapangan kayak apa gitu. Di Santo sih kalau nggak salah sempat cerita sepatunya sampai meleleh kalau nggak salah. Oh ya? Berapa derajat itu? Lumayan, banyak sepatu itu meleleh. Gitu ya? Dia evakuasinya pakai apa ya? Atau besok tanya Santo aja? Tanya dia ya, kayaknya lupa ceritanya tuh. Iya kan? Tapi itu keren. Kemudian apa lagi ya? Dulu kalau yang Merapi itu yang masuk podcast itu kalau nggak salah Kemal Jufri ya. Kemal Jufri. Sama itu Merapi juga. Merapi juga. Patung Buddha. Aku itu nggak jauh beda. Jadi ceritanya lebih sangar aku daripada yang lain. Aku memang setelah meletus itu bos kita. Iya. Dia Merapi meletus kok aku nggak ditugas-tugasin ke sana. Aku harapannya aku gitu. Iya. Yang ditugasin kamu apa Ardi ya? Kamu. Ardi ya? Ardi. Yang ditugasin malah bukan aku kan harapannya aku. Akhirnya aku ambil kesana sendiri. Sabtu Minggu udah dapat tinggal abu-abu doang. Tapi aku naik sama temenku sampai Jogja masih putih gitu kan. Naik sama temenku. Nah, otak mak keren. Nah, temanku itu dimarahi sama orang. Memang dia bukan foto jurnalis, tapi dia senang moto dan aku ajak. Ayo gitu, naik motor, boncengan. Keren dia, ya kan? Jadi orangnya yang punya
misalnya rumahnya rubuh kan ya, kalian apaan mas udah kayak gini. Sedih, antara sedih dan Tapi dia bilang keren gitu. Jadi itu memang etika yang harus kita waktu motret. Sepulangnya aku memang dapat tulang belulang gitu kan. Sepulangnya aku turun jalan ke orang, aku turun sampai daerah Jalan Magelang lah. Aku Jalan Magelang udah jauh itu. Jalan Magelang aku nyoba berdua masukin ke fotonya itu ke komputer. Di kamera ada gambarnya, tapi ketika di komputer nggak ada gambarnya semua. korup memorkan. Aku nggak tahu ya. Jadi mungkin hal-hal aku nggak tahu ini mistik atau bukan gitu kan. Jadi aku pasang lagi ke memory cardnya kamera, itu ada gambarnya. Tapi di komputer filenya ada, tapi dibuka hitam. Aneh. Ya itu makanya apa ini mistik ya, apa ini kan kita paling tidak di situ nggak boleh berkata kasar, ya kan? Mungkin juga etikanya waktu itu juga nggak ini. Kita terlalu euforia mengambil gambar. Kemudian ada tulang belulang aku langkain, bla 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 bla. Mungkin seperti itu. Jadi ada tulang belulang bla 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 bla. Aku foto gini-gini kan kita nggak tahu temenku kayak gimana kan. Aku foto, tapi hilang semua, hitam semua. Tapi di kamera enggak. Dan itu aku telepon teman-teman jurnalis yang ini belum pernah alami seperti itu. Walau alam ya, walau alam. Ketika aku coba memori temanku itu tak jadi yang sama. Aneh. Aneh. Mistik. Jadi nggak tahu itu mistis atau itu teknis, aku nggak tahu. Secara ilmiah nggak bisa dijelaskan. Akhirnya ya udahlah kita ikhlas ya, kita ikhlas lah. Nggak dapat gambar itu perjalanan di Merapi yang selain Cloud Pak, apa Pak? Selain itu yang paling berasa tuh ini mas, motret gizi buruk waktu itu. Gizi buruk? Iya. Jadi itu aku terakhir di Gatra kalau nggak salah. Jadi posisinya tuh dapat info dari teman, ini ada gizi buruk, namanya Siva gitu, terus di Tasikmalaya kan. Nah, inisiatif aja. Karena waktu itu Gatra tuh punya halaman foto story kan. Dan aku minta spesial, boleh nggak 4 halaman? Oke. Harusnya memang 2 halaman ya. 2 halaman. Hah? Baterai. Lobet. Iya. Cut dulu Pak. Cut dulu ya teman-teman, sorry lobet. Ganti baterai dulu. Maghrib. Oh iya, mari dulu lah. Gizi buruk. Dan on. Rolling. Udah nih. Udah. Mulai. Oke Mak. Sampai mana tadi ya? Itu gizi buruk. Gizi buruk ya? Iya. Jadi kok tadi emang di sini ya? Nggak tahu. Segini aja ya. Oke. Gizi buruk. Oh itu ya. Gimana ceritanya? Yang aku lupa nih. Jadi itu kan terakhir aku di Gatra tuh mas. Aku dapat info dari temanku di Tasikmalaya tuh ada penderita gizi buruk. Nah terus coba inisiatif karena dapat infonya gitu, lihat inisiatif nih kebetulan
Sabtu dan Minggu. Nah, aku itu libur kan, majalah kan. Nggak ada deadline udah selesai, semua penugasan juga belum terlalu banyak. Udahlah, inisiatif berangkat ke sana sendiri. Sama temanku tuh, akhirnya bawa mobil dari Jakarta sampai Tasik, ngeliat, ini beneran parah menurutku. Karena emang Di Tasik ya? di Tasikmalaya, Pangandaran. Jadi si orangnya itu namanya si Siva, dia udah posisinya tangannya udah begini, udah nggak bisa digerakin. Ini tinggal tulang dibungkus kulit aja. Udah gitu, terus mengenaskan lah pokoknya. Aku ada fotonya. Nanti tampilin sini kan? Iya, iya. Nah, terus ini menurutku epic sih, maksudnya harus emang Itu ya. ya emang harus diberitain gitu. Terus ya udah datang ke situ ke lokasi, motret, ngobrol, minta izin segala macem. Dan ngeliat itu pun aku sebenarnya motret itu nangis. Loh, karena keadaannya seperti itu ya? Iya, jadi Tetangga-tetangga gimana? tetangga bantu sebisanya kan memang daerahnya itu daerah dibilang miskin sih, tapi kanan kiri itu kan sawah ya, banyak sawah, banyak apa segala macam. Jadi ya banyak petani miskin gitu. Ya udah, coba. RT, RW, lurah gitu. Kebetulan aku waktu itu nggak langsung ke RT RW kan, jadi langsung ke lokasi ini. Terus udah nggak pikir izin kemana-mana dulu. Terus baru terakhir setelah motret konfirmasi ke dinas kesehatan, Dinkes dan Dinsos Kabupaten Tasik kan. Yang penting dapat fotonya dulu kalau kita fotonya dulu. Aku terus konfirmasi mereka nggak punya data dan nggak tahu gitu kan. Ada ini ya. Ada ini. Ya udahlah. Sampai Jakarta aku ajukan tuh karena Selasa itu kan rapat redaksi kan. Setelah deadline. Seninnya itu biasanya ada rapat redaksi kecil, checklist dulu kan, karena Selasanya harus deadline. Nah, disitulah aku coba sampein ini, aku punya cerita ini nih, foto story ini, gimana, apakah setuju gitu. Ngeliat, keren dia, coba. Walaupun sebenarnya waktu itu bertentangan sih mas, sama kantor, redaksi sama redaksi. Janganlah yang kayak gini-gini, serem apa. Ya balik lagi, tugas kita kan apa nih, kita sebagai wartawan kan. Jangan, nah ini yang menarik nih, janganlah serem. Lah iya, kalau nggak gini, kita, dan saya coba eksklusif kan, akhirnya coba, karena dapat gambar eksklusif, ya udah akhirnya disetujuin lah, gitu. Tapi 3 halaman kata dia. Terus, aku kan jatahnya story kalau di Gatra itu 2 halaman, aku belum pernah, 3 halaman itu aku belum pernah. Nah, 2 halaman. Nah, aku punya alasan. Ketika rapat redaksi itu, kan di kantor masih banyak masih koleksi perpus ya. Ada koleksinya majalah Times, majalah Life. Itu aku bawa beberapa sampel. Nih, lihat majalah Times, lihat majalah Life. Lihat gimana visualnya gitu kan. Bayangin kalau ini ditampilin 4 halaman jeblok besar. Keren ya. Stopping power-nya pasti punya efek gitu. Saya yakin pasti punya efek nih. Dan foto itu bisa spread. Ya, spread 2 halaman. Kalau di Gatra itu aku story lebih dari 2 halaman itu kebanyakan di Edsus ya. Edsus. Tapi kalau reguler sih aku paling 2 halaman. 2 halaman. Kita kebanyakan 2 halaman. 2 halaman. Coba nego. Udah. Berarti ada satu frame yang full page ya? Full page. Wah, keren. Dan itu penentuan foto halaman full page. Lucu juga sih, debat. Kalau yang ini kan frontal banget. Serem, takut orang-orang, takut geli pas lagi makan. Akhirnya dipilihlah yang agak soft, yang seperti ini. Terus jadi halamannya, terus ada teks, ada segala macam lah gitu. Efeknya? Efeknya setelah itu terbit 2 atau 3 hari kalau nggak salah, itu
staf khusus presidennya, waktu itu masih Jokowi kan, awal-awal Jokowi itu nelpon ke kantor, nanya verifikasi foto ini, Bener apa enggak kejadiannya, Oke, di mana? orangnya bener dan lokasinya di mana. Padahal sebenarnya di teks itu kan udah ada ceritain tuh alamatnya semua segala macam lokasi, gitu kan. Ya udah dia verifikasi. Setelah nelpon, selang berapa jam, Dinsos Bandung itu telepon sama Kemenkes, telepon ke kantor, nanyain, Mas saya dapat info dari staf presidenan gini. Udah akhirnya minta alamat detail, lokasi saya kasih, dan hari itu juga langsung dijemput dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk penanganan. Gitu. Ya lumayan, habis itu tuh berdampak. Terus dia pun akhirnya kan kantor buka donasi, Mas. Buat ini. Khusus ini. Jadi kayak Gatra Peduli itu bikin, dalam satu hari itu hampir kekumpul 500 jutaan orang donasi. Gitu. Banyak juga ya? Lumayan. Akhirnya ngefek, ya udah balik lagi ke situ ngasih donasi, dan dia sudah posisinya udah di rumah sakit, dan kondisinya pas udah di rumah sakit memang udah agak bugar lah, maksudnya si badannya ini udah mulai tumbuh, dagingnya udah isi. Itu jeda 1 bulan. Yang ini, yang anaknya ini kan? Anaknya. Oke. Terus donasi banyak, nah akhirnya kampungnya dia dibikinin aspal, jalan aspal. Tadinya kan sawah masuknya. Tapi efeknya kan kamu dapat SP. Iya. Pulang dari itu langsung gitu disangka ngebangkang bolos kerjaan kantor gitu kan. Gara-gara motret ini. Gitu. SP. Dapat SP1. Kenapa nggak dapat SP? Dia bilangnya sih ngebangkang kerjaan gitu, nggak ngerjain penugasan. Terus, loh, ini kan bagian dari tugas kan sebenarnya. Iya, cuma waktu itu posisinya aku tuh belum usulkan ini ke redaksi karena belum valid kan infonya. Gitu. So, pas sudah dapat baru aku usulin. Karena di Gatra itu banyak yang sistemnya mungkin dulu itu bukan bukan kayak harian ya. Iya. Kita inisiatif, tapi harus pengusulan disetujui baru by order silakan jalan. Ya. Tapi ini adalah kamu jalan dulu, jalan dapat foto baru kita usulin. Karena aku takutnya kalau aku usulin nanti udah bocor kemana-mana, udah ada media yang garap, terlambat. Iya. Pertimbangannya itu sih, akhirnya ya udah dapat SP1. Ya emang ya gitulah. Emang gitulah. Ya begitu. Ya udah, akhirnya lumayan lah bisa ngebantu orang gitu kan. Efeknya sih gitu sih. Oh gitu ya. Berarti cuman ini salah satu bagian dari cerita perjalanan kamu. Cerita perjalanan kamu motret jurnalistik, salah satu yang menarik, menantang ini ya. Ya. Bukan menarik sih, tapi membawa dampak. Ya, membawa dampak. Ya. Di Gatra pun ketika aku sudah keluar dari Gatra, ini aku cerita aja. Salah satu yang fotonya masih entah di story in atau menjadi cover story ya itu ya. Waktu bom Starbucks. Oh, iya. Ya, jadi waktu bom Starbucks itu aku sudah keluar dari Gatra. Iya, udah keluar. Jadi begitu meletus dia, aku tuh ada di dalamnya. Aku termasuk korban bomnya. Oh, posisi di Starbucks. Aku lagi ngopi. Oh. Aku tuh mungkin satu saat, aku nggak tahu ya.
kalau bisa dipastikan aku satu-satunya fotojurnalis yang di TKP. Karena korban, ya kan? Kalau kita lihat fotonya yang menang siapa? Ferry, yang menang Adi Negoro, yang terorisnya lagi pakai pistol itu kan dia dapat menang Adi Negoro kan? Aku bahkan malah nggak tahu, aku sampingan sama terorisnya ceritanya. Tapi aku nggak tahu kalau itu teroris. Ya kan? Jadi begitu ceritanya, awalnya aku lagi meeting sama Pertamina Gas. Kemudian pulang, aku jalan kaki kan, karena di bawah itu aku ditelepon sama orang Kementerian Agama. Aku lagi nggarap bukunya waktu itu menterinya Pak LHS, Lukman. Jadi, Mas mau lihat previewnya, mungkin lihat draftnya. Oke, aku cari dulu. Aku cari wifi dulu. Kan? Situ kan oil building kan ke Starbucks. Oke. Aku jalan ke Starbucks. Akhirnya ngopi ya. Itu pukul 11. Bom meledak itu pukul 11.26 kalau nggak salah. 11.26 dan itu aku mungkin datang ke situ pukul 10:30 lah gitu. Aku sempat ngopi, buka file, gini-gini kirim, wifi-nya apa, ngopi, kok penuh gitu kan. Untung aja aku nggak, tadinya mau duduk di dekat tempat pesen itu apa namanya? Tempat pemesanan, itulah. Terus kok penuh ya, aku duduk di belakang, ya kan? Duduk di belakang, karena sini rame ada grup apa itu, terus depanku ada ada cewek gitu, wah lumayan sambil gini-gini lihat gini. Cuci mata lah ya. Iya kan, sambil gini-gini ya. Seger. Nah, pukul 11.26 kalau nggak salah ya, aku lupa itu. Itu meledak, bler gitu. Aku kira meteor jatuh, Mak. Kayak petasan nggak Bu? Nggak bisa bayangkan. Pokoknya itu kalau nggak salah 30 detikan ya, 30 detik apa, tuh 2, putih semua kayak aku ya Allah ini meteor jatuh, apa satelit apa aku nggak tahu lah. Banyak nonton UFO ini. ya. Jadi pokoknya putih semua, aku bayangkan ini apa aku sudah di awang-awang gitu, putih semua Pak. Tapi setelah itu aku sekilas orang loncatin aku, Pak. Lari samar-samar kayak di film-film tuh. Buang. Ya kan kerja. Kok bom, tapi sini aku masih nging. Bom, ya kan. Bom ya. Laptop selamatin. Betul. Begitu duel gitu kan. Aku yang pertama tak cari adalah laptopku. Ternyata kelempar, ya kan, lempar. Aku bangun gini, aku nggak tahu kalau lempar kan. Bangun gini, laptopku di mana? Karena gimana pun kita barang pertama kali. Iya. Aku posisi nggak pakai kamera. Laptop kelempar, terus aku ambil laptopnya. Begitu aku melangkah, tahu dong Starbucks kopinya harganya berapa kan? Masih ada tulisannya Malik gitu. Malik, kopinya nggak jatuh di meja. Kok bisa? Nggak tahu.
apa pengaruh air, ada airnya kopinya. Aku nggak tahu. Kopinya tuh masih tetap di situ. Kopinya nggak jatuh, cuman laptopku jatuh dan aku kelempar juga ya. Gitu. Mau lari tuh aku nyempetin minum kopi. Sayang ya. Sayang masih Mahal. mahal ya. Mahal. Jadi aku nyempetin minum kopi. Habis itu aku lari, Pak. Lari. Aku Arah mana? arah ke kanan tuh Sarifan Pasifik ya. Iya, iya. Ya, Sarifan Pasifik. Aku lari. Lari. Sampai Sarifan Pasifik, tengah-tengah aku. Wih, aku kan wartawan gitu kan. Ini kan momen bagus. Padahal aku korban gitu. Akhirnya aku balik lagi. Orang pada lari ke arah yang aku tadi, aku melawan arus. Aku balik lagi. Di situ gimana caranya? Ternyata aku tremor. Gimana ya? Iya, geter. Geter. Masih Mau, drop. tapi kan aku pakai handphone. Mau nyalain handphone itu nggak bisa. Jadi aku pakai gitu loh. Jadi mau nyalain handphone tuh nggak bisa. Terus wah akhirnya bisa tak foto-foto gini. Aku masih ingat, Mak. Aku dari luar itu aku nyoba masuk lagi, ternyata apa? Aku kemarin itu habis beli powerbank harganya 600.000. Ketinggalan di sana, aku ambil masuk lagi. Powerbanknya ada. Nah, terus Wah, satpamnya, mas, nanti ada susulan. Emangnya gempa. Emangnya ada gempa. Nah, habis itu aku motret, terus video. Sebagian foto, sebagian video. Udah. Jadi ketika gambar-gambarku masih ada, wah asap-asapnya, terus ini. Aku mungkin pertama loh di situ. Selain orang lain ya, yang bukan jurnalis. Misalnya, abis itu jedanya ledakan lagi kedua. iya, kalau ledakan itu prosesnya ketika aku lari ke Sarifan Pasifik. Oh. Jadi begitu bom, aku kemas laptopku, aku lari, begitu sampai pintu, aku masih ingat. Begitu sampai teras pintu itu, pintunya kan roboh. Teras pintu, ledak lagi, blur itu di mana? Pospol. Iya, Pospol. Oke, Pospol. Orang pada ngelubungin konsen di sana lah. Aku udah lari di situ. Tapi habis itu kan aku balik lagi ngambil gambar. Nah, aku setelah itu ngambil gambar apa lagi ya? Aku mau ke Pospol nggak jadi, Mak. Nggak berani aku. Memang wartawan ya, tapi aku masih punya. Aku mikir, wah, aku masih punya anak dua. Nyawa lebih penting ya? Bukan mikirku kalau aku kenapa-napa, terus anakku gimana gitu. Aku masih mikirin, pikiranku ada di situ lah. Nah, aku berdiri senderan di mobil yang terparkir di Starbucks. Aku sambil senderan gitu, orang-orang pada menghubungi Pospol kan. Iya. Orang udah nggak konsen lagi di Starbucks, tapi di Pospol aku senderan. Terus aku sambil lihat gini, wah gede ya mas, bomnya, aku bilang gitu sama orang sebelahku. Ada dua tadi mas, di sana sama di sana. Orangnya, gitu doang kan. Orang yang aku ajak ngomong tuh jalan. Dan aku lihat dia yang ngeluarin pistol ya, dari tasnya. Dan dia nembakin polisi kalau nggak salah yang diincar polisi apa. Wah, ternyata dia terorisnya. Nah, saat dia kalau nggak salah ngejar kayak, maaf ya, polisinya agak gendut, kan kasihan itu kan aku. Kasihan ditembak dikejar gitu sama dia. Aku kasihan sama polisinya itu. Aku mau bantuin tapi aku takut juga. Aku takut kalau
ternyata dia tidak sendirian. Iya, gitu. Iya kan? Temennya ngumpet Aku di kan mana. sudah berpikir bahwa aku masih punya anak, masih punya keluarga. Aku takut itu. Itu kok ya aku nggak moto gitu loh. Jiwa jurnalisku itu yang gitu-gitu kan seharusnya kan menarik kan? Menarik. Mungkin bisa ngalahin Ferry yang menang di Adi Negoro ya. Tapi yang itu kok aku nggak moto ya. Aku bukan nyesel ya, tapi aku masih berpikir aku punya keluarga. Aku bayangannya gitu. Apalagi di WhatsApp, kalau nggak salah ya, broadcast atau apa, sana ini di apa meledak, kan hoax banyak kan itu. Banyak. Ini meledak. Nah, akhirnya aku membantuin polisinya itu, kasihan. Aku masih ingat polisi itu kasihan karena dikejar sama terorisnya itu. Setelah itu aku nggak lihat lagi karena aku ikut lari memasuki, setelah ditembak-tembak itu aku ikut lari, orang-orang pada lari masuk ke lorong yang tembusnya dari Saripan Pasifik, tembusnya Jakarta Theater. Oh iya. Terus masjid. Kemudian Jalan Sabang. Bener kan? Nah, iya kan? Habis itu Jalan Sabang, orang habis itu dari situ aku dengerin aja, blung, meledak lagi, meledak lagi. Aku kemana ini? Aku naik KRL, jangan-jangan terusnya diledaki di KRL. Aku sempat pikir gitu loh. Habis itu aku lari ke Jalan Balai Kota itu ya? Bukan, aku lari terus nggak kuat, MNC Tower. Jauh dong. Jauh Mak, tapi aku tetap berani. Di MNC Tower aku telepon teman kita. Di situ Eni di situ. Ini aku ada di sini. Oh Mas, kan di situ ada bom. Ya, terus aku kasih dibeliin teh botol, teh botol apa teh kita itu aku. Terus aku tanya ngademin aja. Nah, Mas Guritno telepon. Terus dia nggak nanyain Mas Guritno tuh karena aku rapatnya di Pertakas itu sama Mas Hatim kan. Mas Hatim masih di Pertakas, ngubungin Mas Guritno. Itu Malik biasanya habis dari sini ngopi di Starbucks gitu kan. Dan bener gitu loh. Mas Guritno telepon lah. Karena Mas Hatim telepon aku nggak bisa. Mas Guritno telepon. Lek, bukan yang ditanyain gini. Lek, kamu kamu nggak apa-apa gitu. Dia tanya pertama gini. Lek, kamu di mana? Aku di sekitar bom Mas, masih di Jalan aku di MNC tadi sudah di Starbucks, terus aku ke Sabang, sekarang ke MNC ini mau pulang. Oke. Bukan nanyain kamu nggak apa-apa. Kondisi. Kamu dapat kabarnya nggak? Lah iya. Terus? Kamu dapat kabarnya nggak? Aduh, harusnya kan dia nanyain kamu nggak kenapa-napa nggak gitu ya. Kamu kondisinya gimana? Kamu dapat kabarnya nggak? Aku langsung bilang dapat Mas. Ya udah langsung ke Gatra. Padahal kondisiku sudah keluar. Aku di Gatra cerita semua. Itu cover story-nya Gatra itu mulai dari cerita. Karena aku ada di situ kan. Iya. Dan gambarnya aku lengkap. Nggak tahu kenapa, isu dari mana, siapa yang ember, aku dapat kabar yang lengkap itu. TV itu pada telepon. Minta kabar, mau pick up. Telepon aku. Telepon cari nomorku itu.
di WA gitu kan. Itu udah WA belum sih? Udah Kan di WA. Pokoknya aku dikabarin pada minta gambarnya bisa enggak. Terus untung aku konsultasi sama Drigo Tobing. Karena dia masih redakturnya waktu itu ya. Gimana mas? Dia nyarankan udah selain Gatra aja, nanti biar Gatra yang urus gitu kan. Akhirnya udah eksklusif ke Gatra. Eksklusif ke Gatra, dan aku dapat yang kepalanya kebakar, dengkulnya pecah, tapi nggak dimuat di Gatra ya. Nggak dimuat. Ada bule yang dengkulnya, kalau nggak salah dengkulnya dengkul itu apa bahasa Indonesia? Lututnya itu berdarah, terus orang kepalanya berdarah. Ini aku dapat itu semua, tapi aku serahkan ke Gatra semua dan dimuat tapi di blur. Menarik itu nih. Jadi aku saksi mata di Bob, tapi keadaannya aku adalah bukan sebagai memang sengaja untuk memotret ya. Tapi karena memang ada di situ aja. Aku korban dan gemeter gitu. Alhamdulillah sih masih diperhatikan Gatra, disantuni lah. Dapat biaya penggantian dong. Disantuni untuk untuk ganti laptop, bukan benerin laptop. Wih, Apple Pak. Baru dong. Ya, baru. Disantuni untuk ganti laptop. Dan itu aku berterima kasih sama Mas Guritno ya, mempertahankan itu semua kan. Karena memang fotoku itu menjadi sebenarnya eksklusif gitu. Eksklusif bom itu kan. Dan tidak tersebar di mana-mana. Itu yang menarik di situ ya. Jadi kalau liputan jurnalistik banyak paling tragis apa? Paling tragis apa ya? Oh itu yang Poso. Poso yang apa? Ex-kombatan itu tuh kanan kiri kita diawasin intel. Oh iya. Dia geraknya nggak bebas, dia cuma takut aja tuh tiba-tiba dar waktu Santoso. Oh, Tinumbala. Iya, itu. Ya. Operasi Tinumbala itu. Ikut. Oh. Ya kan tiba-tiba ngeri di jalan. Der. Mati kita. Jadi emang kita itu ada jurnalis itu memang sebagai jurnalis, apalagi kalau foto jurnalis ya, itu kita harus terdepan ya. Karena jurnalis kan bisa dari jauh mantau bisa. Tapi foto jurnalis nggak di depan nggak dapat gambar. Nggak bakal dapat gambar. Kalau aku itu Mak, bukan tragis sih, tapi paling berkesan aku adalah waktu wafatnya Pak Harto. Itu tahun kapan? Udah lama dong, 2000-an ya? 2000-an. Aku itu lautan manusia. Diplot, bukan waktu wafatnya. Oh. Aku diplot RSPAD, Pertamina. Di mana-mana. Diplot untuk mengcover, nggak cuma aku, waktu itu ada Trisna kan. Tapi aku yang paling diharapkan mungkin diplot, kamu dapat gambarnya, Lik. Oke, Trisna sudah berangkat ke makamnya Solo itu namanya apa? Lupa. Iya, makamnya itu ya. Makam Solo itu kan, Astana Giri Bangun. Ya. Trisna itu udah di sana 7 hari. Belum dapat apa-apa. Nggak ada apa-apa. Pulang lah. Oke, kamu nggak dapat apa ya? Pulang aja. Terus aku diplot Pak Harto masuk Cendana. Waktu di Cendana aku tapi nggak dapat itu yang masuk Mas Hedi waktu itu kalau nggak salah. Aku
plot di rumah sakitnya itu Pertamina itu. Berapa hari itu, Mak? 22 hari kalau nggak salah. Iya. Kan kita nggak tahu kematian orang itu kapan. Iya benar. Dan aku ditugaskan di situ terus untuk mantau. Karena itu, ya kita tahu lah, itu liputan wajib kita. Iya. Liputan wajib. 22 hari aku di Pertamina. rumah sakit Pertamina. Sampai ketiduran, sampai ditinggal orang-orang. Pagi-pagi, malam-malam aku ketiduran gini sampai orang pada ada OB ngepelin, Mas, dibangunin, Mas sudah pagi, Mas. Wih, aku ketiduran di sini udah ditinggalin orang-orang. Nah itu nggak ada yang bangunin aku juga. Orang aku ditinggalin. Jadi kan gambarnya cuma Mbak Tutut keluar kalau nggak salah kan? Mbak Tutut. Bukan. Ada misalnya tokoh-tokoh ya. Ada tokoh-tokoh. Kemudian waktu itu banyak kok tokoh dari Mahathir Muhammad atau apa gitu. Pokoknya Bob Hasan. ya itu Wajib. Jadi Lee Kuan Yew apa ya? Ini yang Singapura. Ada ya? Iya. Itu aku dapat yang gitu-gitulah tokoh-tokoh situ. Tapi bukan enak ya, tapi aku salut juga kepada mereka, teman-teman wartawan itu kan setiap aku jaga di situ malam itu udah disupport sama keluarga cendana itu makanan, minuman, jadi kita nggak kekurangan, nggak kelaparan, malah kebanyakan kita lebih gitu. Jadi itu sih, kalau kita sih wajib sih ya. Begitu Pak Harto nggak ada, aku dapat kabarnya waktu dia dimasukkan, dia keluar dari rumah sakit, masuk ke mana? Ambulan. Dapat. Kemudian Pak Tutut siapa yang ada di ambulannya itu? Mbak Tutut. Setahu kalau nonton di Iya, aku dapat itu. Jadi itu dapat. Kemudian aku langsung bergerak ke mana? Cendana. Oh, Cendana. Habis Cendana, Astana Giri Bangun udah siap gitu kan. Bla. Wah, aku telepon, gimana nih, aku diberitakan ke Lek, kamu berangkat JH bilang. Lek, kamu berangkat sama BP. Berangkat ke Solo. Gimana caranya? Langsung aku telepon humas kereta api. Pak, saya mau beli tiket. Nah, aku nggak minta gratis. Saya mau beli tiket, tapi saya prioritaskan dapat tiketnya jam berapa untuk liputan ini. Oke Mas, saya siapkan. Tapi saya beli tiket. Aku beli tiket dan diganti kantor kan memang. Dan beli tiket memang aku beli tiket. Nah, sampai sana di kereta itu aku langsung cari rental mobil Solo. Oh, aku tolong Mas cari ini, apakah bisa Mas? Oh bisa Pak. Tolong dijemput di stasiun jam segini. Oke, langsung kita ke cari udah. Di Astana Giri Bangun aku dapat semua foto, kecuali aku nggak dapat di liangnya ya. Oh iya. Aku nggak dapat di liangnya itu. Tertutup kan? Bukan tertutup, itu cuma beberapa aja. Beberapa. Ngepul istilahnya. Ngepul. Nggak ngepul juga sih. Tapi aku nggak dapat yang di liangnya itu. Padahal aku pakai 70-200 juga. Ketemu teman-teman juga di sana. Tapi aku nggak dapat waktu memasukkan ke liangnya itu nggak ada. Itu kalau nggak ada, nggak salah setpress ya. Ya, setpress kan. Setpress itu yang dapat itu. Udah, habis itu orang-orang pada bubar, kan kalau Gatra nggak bisa. Kita harus siapa yang datang. Yeah. Kalau teman-teman kan udah baru dapat selesai dikemukakan, oke, langsung cabut gini berita. Kalau kita kan enggak. Aku
cari human interest-nya, cari yang itu. Wah, Pak Harto meninggal itu waktu itu wafat ya, bukan meninggal. Wafat itu perjalanan yang luar biasa lah. Itu suasananya gimana? Iya, maksudnya kan Pak Harto kita tahu ya, dulu kan dia bapak pembangunan sekaligus itu juga kan dilengserin kan. Tapi enggak sih, tetap semua khidmat kok. Menurut aku ya. Dan tetap rapi. Tetap rapi. Dan orang berbondong-bondong Pengen tahu. dan Gimana? itu aku nggak dapat ya yang di Jakarta kan udah di Solo. Kayaknya JH yang muter di tol Jakarta tol ini Jakarta yang iring-iringan itu rakyat semua kan. Ada pesawat ya? Nggak pesawat kan sampai Solo. Jakarta. Ke Halim dulu. Dari Halim itu, dari Cendana iya. ke Halim itu kan dia kayaknya JH deh yang muter dari di tol. di tol Ya kalau di Halimnya pasti udah susah. Gede Haryono itu kayaknya. Nah itu. Jadi itu kalau nggak salah JH dapat di foto itu. Kalau Tresna sudah di sana ya? Aku lupa. Aku pokoknya sudah nggak ngurusin Tresna, nggak ngurusin ini. Yang penting aku dapat fotonya. Itu meskipun aku juga fotonya juga jadi cover story kan, memang yang dipakai punya aku juga. Ya itu menarik itu, meskipun bukan tegang tapi suasana perjalanannya yang aku harus ini wajib dapat itu mungkin pesannya Pak Bob ya. Secara kita majalahnya Pak Bob. Jadi ini wajib dapat dan aku diplot di situ. Iya sih, emang wajib itu. Sama Pasi. Atletik. Jadi memang menjadi fotojurnalis itu militansinya beda ya. Iya. dengan yang lain daripada ini kita malah ngobrol, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi menjadi fotojurnalis itu memang beda. Ditempatkan di mana aja kita bisa beradaptasi, gitu kan. Dan enaknya Mas setelah jadi berhenti nih jadi jurnalis, berasa nggak sih? Kalau misalnya kita dapat kerjaan gitu, ini frame-nya pasti alur ceritanya A, B, C, kita udah nggak bayangin gitu. Terus posisi kita memotret, gue harusnya gini. Betul. Ya kan? Betul. Berasa kan? Iya. Itu sih enak. Tapi kalau udah berhubungan dengan lampu-lampu ini kan, wah iya. Ya, kita nyerah. Gitu. Maksudnya belajar dari kok skinnya harus kayak gini. Terus ya nggak tahu ya. Mungkin itu lemahnya kita tuh itu mungkin. Iya ya. Jadi pas ketemu area lighting, ngulik lagi dari nol lagi kan. Betul. Aku kalau udah dari lighting kok skinnya terus cahayanya samping ini harus rim light. Iya, aku tahu teorinya, tapi kan ribet banget sih, gitu kan. Dan fotojurnalis di sekarang itu kan memang bagus-bagus dan senior masih mendominasi ya. Kayak Mas Bea Wiarta. Senior kita, memang Mas Bea itu senior kita di Gatra kan. Tapi aku sendiri jujur nggak bisa fotonya kayak dia, nggak bisa. Dan ngikutin mindset dia kok motor ini juga. Kalau kita kan motor yang aman-aman saja ya. Betul nggak? Aman, cepat dan atasan oke. Ya kan? Sayang. Soalnya mungkin kita juga bisa, tapi begitu dikasih foto yang misalnya kita motor kayak beliau, wah malah atasan kita kok fotonya kayak gini. Banyak perdebatan. Ya, banyak perdebatan. Kita cari yang aman-aman saja. Mungkin itu, Mak. Jadi
perjalanan jurnalistik dan sekarang dibutuhkan ya di foto-foto corporate Iya. ya Iya. untuk dokumentasi lebih Dokumentasi. banyak Apalagi kayak jurnalistik. kan kita pernah itu mas yang apa Pertagas tuh yang Oh dikilang iya. itu. Frame-nya sebenarnya udah kebayang kan. Oh iya. Oh ini foto liputannya kayak gini. Iya. Kayak Kita pernah Pertagas, Perta Arun harus ya. Dan kemarin terakhir kita Balongan ya. balongan Balongan. apa Politama. Politama meskipun itu cuma dokumentasi. Tapi ntar berikutnya katanya janjinya mereka juga kita akan membuat foto-foto yang Gitu jadi curhat gitu nih. menarik. Itulah. Iya. Oke. Jadi gitu ya, Pak. Ya. Terima Ya. kasih teman-teman. Nah, boleh nanya nggak? Yuk, nanya. Panutan beberapa jurnalistik. Panutannya saya mau. Oh, kamu dulu mas. Panutan fotografer jurnalistik. Saya tahu itu. Soalnya aku sendiri kan ini Wisnu, Mas Wisnu. Oh, almarhum. almarhum. Enggak sih. Apa? Yongki kali Yongki. Yonggi itu bagus loh fotonya. Jadi secara teknis bagus. Dan di Gatra itu yang bagus-bagus selain JH Yonggi ya kamu. Kalau aku sih nomor sekian. Jadi panutannya itu sopo ya. Aku belum tahu, aku nggak punya panutan ya kalau di jurnalistik itu karena aku bukan fotografer yang apa ya, jurnalistik itu harus gini. Iya. Aku tuh termasuk orang yang suka nyontek gitu lah. Nyontek dalam arti awalnya aku masuk menjadi foto jurnalistik tuh kita kan langganan koran kan. Iya. Oh karakternya Si A gini. koran Tempo. Oh gini ya. Oh besok lagi aku tak fotonya kayak gini ya. Terus fotonya media Indonesia. Oh gini. Antara gini. Kemudian yang lain. Oh gini. Aku nyontek terus aku tiruin dalam momen yang berbeda. Kan kita nggak bisa nyontek foto itu kan karena sudah terjadi kan. Iya. Tapi kita contek aja gayanya. Aku memang bukan berasal dari foto jurnalistik dulunya foto nganten kan. Ya kita kan motret nganten, motret teman-teman cewek-cewek gitu kan. Ya, kan. Gitu. Tapi kalau mau bilang foto-foto yang aku suka, tentu nomor satu aku masih Mas Agus Susanto. Oh, Kompas. Itu aku suka. Mas Agus Susanto itu ya tidak terlalu jurnalistik juga, maksudnya tidak terlalu yang gimana, tapi kok seneng ya aku ya. Iya. Nah, itu. Rapi. Mas Bea tuh aku suka, tapi aku harus mikir. Iya kan? Iya. Tapi aku ini foto keren banget, tapi aku harus mikir. Safir bagus. Pak Safir Maki sekarang CNN ya? CNN. Kemudian antara itu yang sering aku lihat itu Fanny Octavianus. Ya, Fanny Bagus itu. Keren. Kalau media Indonesia karena pertemanan aja Pak Imo kan. Pak Imo karena kita bersahabat. Pak Imo, yang lainnya mungkin luar ya paling aku sering lihat ya Natswe ya. Natswe. Tapi aku nggak terlalu ngikutin yang siapa di luar gitu. Iya. Tapi aku selalu lihat ini Fearless, tau nggak?
Virtual fotografi itu foto pre-wedding, ya kan? Atau wedding, tapi dibuat jurnalistik kan? Oh ya Keren loh. tahu. Aku malah ngikutin itu, fearless itu. Fearless. Jadi, kayak aku hampir menerapkan, bukan hampir, malah aku sudah menerapkan gaya-gaya fearless itu di foto-foto gatra. Tapi bukan wedding, tapi gaya-gaya fearless itu aku terapkan seperti itu. Kalau kamu? Siapa ya? Itu paling itu. Pep Bonet sih, udah dia doang. Luar ya? Luar, Pep Bonet. Itu Orang Norway. Norwegia, ya kan? Jadi kalau Indonesia nggak ada, Indonesia. karena bisa sama ya kan, kita sama angle-nya. Ya. Iya sih. Dan aku mungkin sering dulu aku pertama kali memakai lensa 10-22. Lebar, wide. Baru maju-maju itu. Distorsi. Akhirnya begitu lihat foto-foto kayak gitu banyak yang pakai. Dulu aku tadinya dibully. Maju, mundur. Begitu kok hasilnya kayak gini keren kan. Iya, apalagi miring-miring sedikit. Iya, keren kan. Jadi begitu. Itu. Oke. Mas Yusuf. Oke. Satu lagu, Pak. Satu lagu. Apa ya? Bukan Fales. Apa judulnya, Pak? Ibu. Hah? Ibu. Ibu tahu nggak? Ribuan kilau. Iya. Lirik. Iwan Fals. Lagu Iwan Fals aja lah. Ibu. Kuncinya apa ya dia? Tahu. Aku juga baru gitar lagi setelah Udah lama ya. kena stroke kemarin kan. Jadi ini latihan lagi. Jadi yang kanan teman-teman belum bisa metik, belum bisa apa karena 2 tahun lalu kena serangan. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas. Tinggi nih. Apa ya? Ya. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku
hidupku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Bilang jam ya? Kalau 7 menit. 30 menit.